Saya Samuel Erlangga. Ada apa, Pak? Kamu harus ikut kami ke kantor sekarang. Ini surat perintah penahanan. Samuel sudah melakukan penyerangan, Bu. Pak Ronald adalah korbannya. Lo emang layak ditampar. Penangkapannya Samuel ada kaitannya sama lo kan? Makanya lo nungguin di sini. Gue nggak sengaja dengar informasi soal orang suruhannya Raskal. Yang nyerang Om Ronald. Nih, lo lihat. Aku mau Samuel dibebaskan. Karena memang dia tidak bersalah. Aku akan hubungin pengacara aku. Dan juga ke polisi. Aku akan bilang, kalau yang nyerang aku kan Samuel. Kemarin kan anak-anak Citen nyamperin ke markas Diamond. Berarti kita bisa manfaatin yoga buat cari tahu info soal Teguh ini. Bapak kenal sama orang kampung sini yang namanya Teguh nggak, Pak? Teguh emang sering nongkrong di sini. Kemarin dia datang, biar semua lunas utangnya, dan dia juga cerita sama teman-temannya kalau dia habis gebukin orang kaya dan dapat bayaran duit gede. Bapak tahu nggak nama orangnya yang nyuruh dia ngelakuin itu? Kalau nggak salah namanya Raskal. Tangannya bete ini tuh udah gatal mau nonjok wajahnya Raskal. Anak durhaka banget. Masa papanya sendiri aja mau digebukin? Cuman perkara mau ngefitnah Ale sebagai saudara tirinya, kawan. Emang saya tenorijum itu anak. Bapak tahu nggak Teguh tinggal di mana? Deket kontrakan kakak saya. Kurang lebih 2 km dari sini. Kalau kamu pengen ikut dan tahu kontrakan Teguh, saya anterin. Saya bonceng aja, Pak. Bapak ikut motor saya. Baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Titip ya. Oh, baik, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Let's go. Ikutin gue ya. Jadi kamu datang ke sini karena kamu penasaran apa yang dipikirin sama Azura. Kalau soal Samuel dan Azura berantem, ya aku sih biasa aja. Namanya juga anak muda, anak berantem, habis itu balikan lagi. Yang bikin aku penasaran, Azura curiga dengan sikap kamu akhir-akhir ini. Kira-kira kenapa ya, Wi? Waktu di rumah sakit itu aku terpaksa bilang sama orang rumah sakit kalau aku itu istrinya Ronald. Kalau nggak begitu aku nggak bisa masuk ruang ICU. Atau karena dia melihat perubahan sikap aku yang setiap kali aku melihat dia aku selalu ngerasa bersalah. Azura tuh seperti ibunya, Mbak Putri. Instingnya sangat kuat. Dia begitu penasaran akan cari tahu sampai dapat, Wi. Setiap kali aku menatap Azura, rasa bersalah itu selalu muncul. Kamu bayangin deh, pada saat itu aku kan masih jadi istrinya Ronald. Cuman aku tuh nggak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan harta yang harusnya jadi haknya Azura, coba. Ini semua kan harusnya dinikmati sama Azura. Semua warisan dari orang tuanya tuh harusnya Azura yang nikmatin, bukan kayak begini. Kadang aku tuh suka berpikir, apa aku harus berjuang buat mengembalikan haknya Azura ya? Wi, harta bukan segala-galanya. Azura jauh lebih penting dari itu semua. Jangan sampai Ronald tahu Azura anaknya Mbak Putri. Kalau sampai dia tahu, nanti Azura akan dibikin celaka sama dia. Kamu benar, Fer. Sewaktu Azura tahu dia bukan anak kandungku, dia sangat kecewa. Aku nggak mau bikin dia kecewa lagi dengan masa lalu orang tuanya yang pahit. Iya. Aku juga nggak mau sampai Azura kecewa lagi. Kasian dia. Sepantasnya Azura hidup bahagia sekarang. Bagi sekarang ada aku, kamu, Samuel, dan anak yang Diamond yang sangat sayang sama dia. Kita harus sembunyiin ini semua, Wi. Iya, Fer. Ini kontrakannya si Teguh. Yaudah, gua, Areksa, Farzan, Kanva masuk dalam.
Vin, Val, maju ke depannya. Oke, udah kabur. Siap, Pak. Gimana sih? Cari situ. Gua kesana. Gue naik, Kita ke toilet. Gue naik. Woi, kawan. Gimana? Ketemu nggak, Sa? Gue udah cari kemana-mana nggak ada. Ini orangnya pasti udah kabur. Beta juga tadi cari di toilet tapi nggak ada, kawan. Si Raskal pasti udah nyingkirin dia, supaya dia nggak ninggalin jejak. Tapi setahu saya, kemana-mana si Teguh selalu pakai helm ini. Dia pasti pakai helm ini juga pas gebukin bapaknya Raskal. Berarti apa yang dia omongin juga, itu nggak bohong. Iya, karena dia pakai jaket dan pakai scarf bro. Dan gue yakin dia pasti sengaja pakai helm ini supaya mukanya nggak kelihatan dan supaya bokapnya Raskal nggak tahu kalau itu bukan lu ya. Yaudah guys, ini bisa jadi barang bukti. Pak, Bapak mau jadi saksi saya kan Pak? Baik, Makasih ya Pak. sama-sama. Yaudah, yuk. Ayo Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana sih, El? Terus bapak ini siapa? Aku habis dari rumah kontrakannya Teguh. Teguh tuh yang nyamar dan mukulin Pak Ronald. Ini Pak Rido, Bu. Dia yang bantuin aku nyari Teguh. Tapi Teguhnya kabur, Bu. Terus kalau orang itu kabur berarti kamu nggak dapetin bukti apa-apa dong? Ibu. Helm ini bisa jadi bukti, Bu. Kayaknya Teguh tuh pakai helm ini pas lagi nyerang Pak Ronald. Harusnya Pak Ronald masih ingat sama helm ini, Bu. Jadi maksud kamu mau ke rumah sakit temuin Pak Ronald buat kasih lihat bukti ini? Iya, Bu. Karena aku mau balikin nama baik aku. Dan aku bebas karena emang aku nggak bersalah. Ibu setuju, El. Tapi ingat ya, kamu tetap harus hati-hati. Iya, Bu. Ibu akan selalu doain kamu supaya semua kebenaran pasti akan terungkap. Yaudah, aku langsung pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Samuel, Pak, to the point aja. Kenalin, namanya Pak Rido. Dia yang kenal sama Teguh, yang nyamar jadi saya untuk nyerang Bapak. Dan dia bisa jadi saksi kalau saya nggak bersalah, Pak. Pak, silakan cerita semuanya ke Pak Ronald. Benar Pak, Teguh ini memang selalu nongkrong di warung kopi saya. Kemarin itu dia datang sama temen-temennya dan dia bilang baru dapat duit banyak. Dia bilang jadi suruhan orang buat nyerang papanya sendiri. Kamu yakin kalau orang yang dimaksud itu adalah saya? Saya yakin Pak, setelah Samuel datang sama temen-temennya dan ceritain semuanya. Dia ada kasih tahu nggak siapa nama orang yang sudah nyuruh dia? Saya dengar dengan jelas namanya Raskal Pak. Kamu nggak lagi ngarang cerita kan? Enggak Pak. Saya nggak bisa percaya gitu aja. Sebelum ada bukti yang valid. Kalau sama helm ini, Bapak ingat kan? Helm yang dipakai Teguh buat nyerang Bapak. Bapak cocok tempatan ini. Karena Bapak Ronald udah bebas orang dan udah nyelakai kakak saya. Ngerti? Hah? Iya, helm itu mirip sama yang dipakai orang waktu nyerang saya. Yaudah Pak, semuanya udah clear dan saya cuma difitnah sama Raskal. Sekarang saya nggak ada hutang budi apapun sama Bapak karena saya udah dibebasin dari penjara. Dan saya nggak bersalah, Pak. Permisi Pak. Raskal! Bisa nggak, Sa? Gue dari tadi nggak bisa-bisa tuh.
Ambil ya. Nah, ini Pak. Gua nggak bisa mau gimana? Pas kan? Udah males gua, ya kan? Lu jadi jenguk Pak Ronald. Masalahnya udah bisa diselesaikan. Gue jadi ketemu sama Pak Ronald dan bapak penjual kopi itu. Pak Ronald pasti shock itu. Iya, dan akhirnya dia percaya. Ini tuh cuma rekayasa yang dibikin orang lain buat ngefitnah gue. Tapi gue yakin, Pak Ronald juga udah tahu pasti ini ulahnya si Raskal. Azura, sekarang kamu bisa lihat sendiri kan, semuanya udah terungkap. Coba dari kemarin aku diem doang dengerin kamu. Pasti Pak Ronald juga nyangkanya aku yang nyerang dia. Ini kamu nyalain aku. Iya, saya nggak ada yang nyalain kamu. Cuman Gak usah ngejelasin apa-apa kalau cuma mau nyalain aku. Kamu marah sih? Azura, 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 aku cuma mau jelasin doang. Lu mau ngomong sama gue? Om. Selama saya di sini, kamu yang urus semuanya. Jadi saya tinggal tunggu laporannya. Ya. Saya mau semuanya harus beres. Gue baru datang aja, udah dicuekin sama papa. Gue harus bikin alasan nih, yang meyakinkan biar papa nggak nganggep gue nggak peduli selama papa dirawat. Jangan ada yang nggak beres ya. Karena saya nggak suka sama orang yang nggak jujur sama saya. Pak? Aku seneng deh, Pak. Akhirnya keadaan Papa membaik. Maaf ya, Pak, kalau aku kesannya pernah jengukin Papa di saat Papa selama dirawat, Pak. Beneran, Pak, aku nggak bisa lama-lama, Pak, di rumah sakit. Aku nggak terlalu suka sama bau lantai di rumah sakit, itu bikin aku enek, Pak. Jadi please ya, Pak. Jangan anggap aku kayak anak yang nggak peduli sama Papa. Aku peduli kok sama Papa. Tadi aku juga kesini kok, Pak. Cuman pas aku kesini Papa lagi tidur. Dan aku nggak mau ganggu Papa. Dan sekarang aku juga udah tahu soal Samuel, Pak. Kenapa? Iya, aku tahu kalau Papa udah bebasin Samuel dari penjara kan. Terus? Ya menurut aku sih wajar aja sih kalau Papa ngelakuin itu. Karena Papa pasti nganggap Samuel sebagai anak Papa kan. Tapi menurut aku ya, Pak, kayaknya Papa jangan nge-treat Samuel kayak gitu deh. Karena nanti pada akhirnya apa? Nanti jadi besar kepala jadi anak, Pak. Papa juga mikir hal yang sama. Tapi bukan untuk Samuel, melainkan untuk kamu. Maksudnya Papa? Kalau Papa terus-terusan mengistimewakan kamu, kamu bakalan jadi besar kepala. Jadi menurut Papa, sudah waktunya Papa merubah semua itu. Supaya kamu nggak semakin parah. Bentar, ini kenapa Papa jadi nyerang balik aku sih, Pak? Pasti Papa di-brainwash sama Samuel ya? Emang Samuel ngomong apa, Pak? Pasti ngejelik-jelikin aku lagi, iya? Papa sudah tahu semuanya. Kalau yang nyerang Papa, sampai Papa masuk rumah sakit ini, ternyata bukan Samuel. Maksudnya, Pak? Mungkin kamu lebih tahu siapa orangnya. Maksud Papa nuduh aku. Oke, Pak, aku ngerti. Aku jadi anak tuh selalu mungkin kurang ajar. Terus juga mungkin apa yang selalu bikin Papa malu, tapi aku nggak mungkin, Pak, punya pikiran untuk ngelakain Papa. Pak, aku masih punya otak, masih punya perasaan, Pak. Nggak mungkin aku setega itu ngelakuin ke Papa. Raskal, Papa kenal siapa kamu. Kamu itu orang yang ambisius. Kamu bisa menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya tapi Papa kalau nggak punya bukti konkret, nggak bisa asal nuduh gitu dong, Pak, ke aku, Pak. Nggak mungkin, Pak, aku mau nyelakain Papa beneran. Pasti Papa di-brainwash, kan? Sama siapa? Sama Samuel, Pak. Mau apa lagi dia? Ada yang bisa dibantu, Pak? Suster, saya mau istirahat. Jadi tolong jangan biarin siapapun masuk ke ruangan saya. Saya nggak mau diganggu. Baik, Pak. Mas, silakan keluar. Karena pasien masih harus istirahat. Saya ini anaknya, Sus. Jadi kapanpun saya mau jenguk, nggak ada yang boleh ngelarang. Saya masih mau nemenin Papa saya. Tapi ini permintaan dari Pak Ronald. Pak, ngomong sama suster dong, Pak. Aku masih mau nemenin Papa. Mas, silakan keluar atau saya panggilkan security. Iya, saya dengar, suster.
gue nggak ada bermaksud untuk nyinggung perasaan Azura. Ya, gue sebagai cowok nggak mungkin diem aja dan gue harus buktiin kalau gue nggak salah. Gue cuman nggak mau Azura tuh terlalu posesif. Karena kalau gue nggak gerak, pasti Pak Ronald itu nyangkanya gue yang nyerang dia. Ya, gue setuju sama lo, El. Ini cuma masalah komunikasi doang. Biasanya kan lo soft spoken ke Azura. Jadi mungkin dia nggak suka cara lo ngomong ke dia atau nyatain rasa keberatan lo atas sikap dia. Mungkin kemarin gue nggak sadar kalau sampai nyinggung perasaannya dia. Gue terlalu capek mungkin. Azura itu walaupun kelihatan cuek, sebenarnya dia sensitif. Jadi lo harus ngatur tone suara lo biar dia nggak marah. Ya, gue sebagai cowok juga perlu space dan butuh waktu juga. El, lo harus nyadar. Azura itu kelihatan protektif dan posesif karena dia sayang sama lo. Dan dia nggak mau sampai orang yang dia sayang jadi kenapa-napa. Jadi please, lo juga harus jaga hatinya Azura. Nah, Bapak boleh ngomong sama kamu? Bapak tuh sebenarnya nggak mau ikut campur dengan urusan kamu dan Samuel. Tapi begini, kamu tuh harus belajar lebih sabar sama Samuel. Kan masalah Samuel kan datangnya bertubi-tubi. Pasti Samuel stres. Ya aku juga stres, Pak. Tapi aku stres kan mikirin Samuel. Aku juga peduli sama dia. Dia malah ngatain aku. Sebenarnya Bapak sudah tahu karena Farzan udah cerita semuanya ke Bapak. Ya lagian maksud aku kan baik, Pak. Aku juga nasehatin karena ada tujuannya. Tapi dia malah ngatain aku posesif dan bilang aku ngekang. Emang aku gak sakit hati digituin? Sabar ya, nak. Ini, Bapak yakin Samuel tuh gak ada niat untuk nyakitin kamu. Bapak tahu Samuel itu orangnya tulus. Nah, buktinya dia mau nolongin kamu dan juga nolongin Bapak. Saya ikhlas, Pak, kalau memang harus keluar dari bengkel Palu Gada. Karena saya masih bisa cari pekerjaan lain di luar, Pak. Tapi belum tentu pegawai-pegawai lain segampang itu cari pekerjaan lain, Pak. Gue boleh jujur gak sama lo? Gue gak bisa nahan perasaan gue lagi. Karena aku sayang sama kamu, Azura. Aku juga sayang sama kamu. Aku ngerasa ini lebih dari sayang. Aku cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Nah, kesalahpahaman ini sebaiknya diluruskan. Jangan sampai berlarut-larut seperti ini. Ya. Terus kalau mau marah ya boleh, tapi dengan cara baik. Bukan ngambek kayak gini. Kamu dan Samuel harus menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Ya, Bapak yakin kamu pasti punya hati yang besar untuk maafin Samuel. Dan juga minta maaf sama dia. Makasih ya udah nenangin aku, Pak. Mending sekarang kamu mandi. Ya, sama kamu agak bau asem. Apaan sih Bapak nggak lucu? Mandi ya, nak. El, lo harus nyadar. Azura itu kelihatan protektif dan posesif karena dia sayang sama lo. Dan dia nggak mau sampai orang yang dia sayang jadi kenapa-napa. Jadi please, lo juga harus jaga hatinya Azura. Setiap malam ku terjaga. Semoga Azura bisa angkat teleponnya. Dalam gelap, kenangan kita terus berputar seperti lagu yang takkan pudar. Rinduku tak pernah Pasti Azura lagi marah sama gue. setiap detik terasa
tapi hati merindukanmu. El ngapain nelfon sampai 2 kali kayak gini? Cuman di sini, tempat yang bikin gue nyaman dan ngerasa bebas ngungkapin semua perasaan di makam Mas Daniel. Teduh matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kebahagiaanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada. Yoga. Gue cuma mau ngomong, gue percaya sama lo. Maksudnya? Awalnya gue ragu waktu lo ngasih tahu info soal Teguh, orang yang nyerang Pak Ronald. Tapi pada akhirnya gue dapet info lagi soal Teguh, dan gue sama geng Diamond udah datengin kontrakannya. Tapi dia terlanjur kabur dan udah kehilangan jejak dia. Beberapa hari belakangan ini gue sering lihat bunga matahari di makam Mas Daniel.
Dan ternyata selama ini lo yang ngasih. Sorry kalau itu ganggu lo. Tapi sejak hari pertama gue keluar dari penjara, gue selalu kesini dan berdoa buat Daniel. Karena gue ikut shock Daniel meninggal waktu dia balapan sama gue. Padahal sebelumnya gue sama Daniel udah beberapa kali balapan dan gak pernah ada masalah. Tapi ternyata malam itu semuanya berubah. Waktu gue tahu Daniel meninggal, jujur gue panik. Karena gue sama Daniel emang kebut-kebutan. Tapi gue gak pernah ada sedikit pun niat buat nyelakain Daniel. Akhirnya setelah kejadian itu, gue datangin Raskal. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan akan dilakukan sweeping terhadap geng-geng motor yang makin meresahkan. Dan Raskal nyuruh gue lari ke gudang kosong di daerah Cikarang. Karena dia bilang di sana aman. Kalau emang lo mau, gue ada gudang di Cikarang. Nanti gue bakal share tempatnya ke lo. Tapi lo gak boleh bawa motor. Karena polisi udah pasti nyatet plat lo. Buktinya polisi dengan gampang nangkep gue. Jangan bergerak! Anda motor kamu! Pak. Saya salah apa, Pak? Ikut ke kantor. Ayo ikut ke kantor. Pak. Jangan, Pak. Apa-apaan nih? Harusnya orang yang lu cari itu Raskal. Atas kejadian ini. Karena gue nggak ada ngelakuin sedikit pun ke Daniel. Apapun itu. Gue di situ tuh bener-bener cuma fokus balapan karena gue pengen menang. Gue juga udah curiga kalau ini ulahnya si Raskal. Tapi sampai sekarang gue gak ada bukti. Cepat atau lambat, gue yakin lo pasti bakal nemuin bukti yang lo cari. Tapi kalau lo butuh gue, jangan pernah ragu buat hubungin gue, El. Thanks juga. Gue cabut ya. Hati-hati ya. Bapak tuh nggak boleh telat loh minum obatnya. Papa sebenarnya senang dengerin terus sama kamu minum obatnya. Bapak merasa beruntung banget punya anak seperti kamu. Aku sayang sama Bapak. Aku juga sayang sama kamu, nak. Biarpun kenyataannya Bapak bukan Bapak kandung kamu. Aku udah nggak peduli soal itu, Pak. Yang jelas, Bapak itu satu-satunya orang tua yang aku punya dan aku nggak mau sampai kehilangan Bapak. Siapa sih yang kesini malam-malam? Kayaknya Bapak tahu. Serius, Pak? Serius. Ya sana buka pintunya. Ngapain ketok-ketok? Kamu kan yang ngetok-ketok dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya malam-malam kesini. Aku tadi habis ke makam Mas Daniel. Terus ngeliat handphone kamu miss call. Terus aku telepon balik kamu nggak jawab-jawab. Maaf ya, ganggu kamu. Gak apa-apa. Tadi lagi bantuin Bapak minum obat. Terus ya mungkin aku nggak lihat kamu nelpon. Kenapa senyum? Kamu lucu banget pakai piyama gini. Ngeledek. Enggak, serius. Kamu lucu pakai ini. Sayang, jalan yuk. Keluar. Ngapain? Aku mau ngobrol sama kamu. Gimana? Di kafe deket sini aja. Ya udah, aku coba izin Bapak dulu ya. Belum tentu dibolehin. Boleh. Pak. Pada mau kemana? Mau ngajak Azura jalan. Bentar aja, Pak. Ya. Boleh lah. Bentar aja tapi ya. Nah, jangan lupa pakai handphone ya. Sama satu lagi. Ini, pakai ini.
Sama helm nah yang paling penting ya. Kasih Pak. Dua nih, bentar aja. Bener ya. Assalamualaikum. Pak. Tuh. Assalamualaikum, Pak. Salam. Aduh, Pegangan. pantes lo ibu. Bikin salah kan kamu. Ini pegangan dulu. Pak. Assalamualaikum. Salam. Papa sudah tahu semuanya. Kalau yang nyerang Papa, sampai Papa masuk rumah sakit ini, ternyata bukan Samuel. Maksudnya, Pak? Mungkin kamu lebih tahu. Samuel, gara-gara lo, gue jadi dicurigain kan sama bokap gue. Gue mesti nyari cara nih. Gue cari muka sama bokap gue. Kalau nggak pasti gue bahaya. Raskal, barusan saya dapat kabar dari dokter rumah sakit Pelita. Besok pagi papa kamu sudah boleh pulang. Ada apa nih senyum-senyum kayak gini? Barusan tadi Om Bram, pengacara bokap gue ngasih tahu kalau bokap gue udah boleh pulang dari rumah sakit besok pagi. Terus kita jemput besok? Iyalah, kan gue mesti nyari muka sama bokap gue. Emang ada masalah apa lagi? Kemarin, waktu gue lagi jemput bokap gue, dia kayak beda gitu, kayak nggak nganggep gue sama sekali. Kayak nggak nganggep gue ada gitu, Bok. Terus terakhirnya tau nggak apa? Dia malah ngira kalau gue ada di balik penyerangan itu. Ya, tetep inget saran gue aja sih. Lu jangan parno. Lagian nggak ada bukti ini kan, nggak ada yang bisa nuduh lu. Teguh juga udah kabur. Jadi ya, gue yakin sih gak ada satu orang pun yang tahu Teguh di mana. Aku minta maaf ya karena mungkin aku terlalu ngatur-ngatur dan ngekang kamu. Padahal kan kamu juga udah dewasa, udah tahu pilihan yang baik dan buruk untuk kamu. Sebenarnya aku tuh cuma khawatir, El, karena aku sayang sama kamu. Aku cuma takut kamu kenapa-napa. Aku tahu, Azura. Aku juga minta maaf ya. Aku harusnya lebih sabar ngadepin kamu. Dan aku harusnya nggak ngomong kayak gitu kemarin. Sampai sakitin hati kamu gara-gara aku. Maaf ya. Jadi, kita berdua udah sama-sama maafan nih. Udah dong. Kamu jangan ngambek-ngambek lagi ya. Aku gak suka kalau kamu ngambek. Ah, bohong. Buktinya, kamu seharian sibuk sama urusan kamu sendiri. Tapi pikiran aku tuh cuma kamu doang. Gombal. Satu-satunya. Sih. Serius aku. Aku tuh sayang banget nih sama kamu. I love you, Azura. I love you, Azura. Hah? I love you, Azura. Aduh, gak kedengeran, El. I love you, Azura. Jangan kayak gitu. Kenapa sih? Malu banyak orang. Kenapa lo biar semua orang tahu kalau aku sayangnya sama kamu dan kamu pacar aku. Tetap pada menyalakan asa melalui badai yang Malu banget. Iya, malu lah. Aku gak bales I love you-nya. Love you too. Yaudah, aku bayar dulu ya. Mas, bayar dulu. Pakai QR. I love you. Jawab dong. I love you too. Makasih, Mas.
Berlebihan gak sih? Bukan secerca cahaya saat aku tersesat, hilang di malam gurita. Jantungku berpacu mengikuti irama detakmu dan ruang Takut rambut kamu kena oli. isi hadirmu. Kegagalanku aku ada karena kamu ada. Cintamu adalah cahaya. Kamu ngikutin rambut aku? Iya dong. Gemes banget, Baby L. Emang kamu bisa hias rambut? Bisa. Aduh, perasaan aku gak enak nih. Dah. Udah. Nggak usah. Mending aku sendiri aja. Kan aku udah berusaha all the effort. Aku hargain effort kamu. Makasih ya, Baby L. Bersamaku melintasi angin, terbang tinggi, tapi yang Cie, terciduk lagi sayang-sayangan nih. Jiwa jomblo beta ini jadi meronta-ronta. Aduh, gue seneng banget dah ngeliat lu udah gak berantem lagi. Jadi gak ada tuh silent treatment. Nih, berarti artinya udah gencatan senjata ya? Udah ya? Udah dong. Alhamdulillah. Oh ya guys, gue kemarin habis ke makam Mas Daniel. Ketemu Yoga. Ngapain dia ke makam Mas Daniel? El, itu cuma narik simpati lu doang, El. Elah. Kayaknya dia beneran tulus deh. Soalnya bunga matahari yang ada di makam Mas Daniel ternyata selama ini Yoga yang ngasih. Jadi dia selama keluar dari penjara sering ke makam Mas Daniel. Iya, El. Tapi Ale itu tetap harus hati-hati sama dorang semua ya. Ya, gue pasti akan tetap hati-hati. Tapi ada satu omongan dia yang gue yakin banget dan percaya banget. Omongan apaan? Tentang Raskal. Yoga bilang kalau Raskal ada di balik semua rencana kematian Mas Daniel. Gue yakin, pasti Raskal jadiin Yoga kambing hitam. Berarti kita harus bikin Raskal ngaku. Kalau mau Raskal ngaku, kita harus siapin dia jebakan Batman. Bener lu, bener. Kasih tau. Jadi gini guys, gua sama Marvel punya ide nih. Kita bisa bikin Raskal buka mulut, tapi dengan satu cara. Kita bikin dia ketakutan. Terus, rencana lu apa? Jadi gue tahu dari temen gue yang kerjanya di tempat spa. Raskal itu sering ke sana. 2 minggu sekali dia ke sana buat relax. Jadi pas dia lagi spa, kita bisa isengin dia. Gue bisa minta bantuan temen gue buat masukin kita semua ke sana. Nah, cakep itu kawan. Beta jadi semangat toh. Menarik. Nah, jadwal dia ke spa malam ini. Jadi malam ini kita bisa jalanin rencana kita. Kita bikin dia ketakutan sampai dia ngaku sendiri. Gimana? Oke nggak? Setuju. Gimana, El? Sepakat loh. El. Gitu. Yaudah kalau gitu, kita jalanin rencananya. Gimana? Gas. Oke? Oke. Ayo. Jen. Yuk. Ayo. Tos dulu. Geng Diamond! Kalau lu ngerasa aneh gak sih? Ini baunya emang apak gini ya? Bukan aromaterapi tuh biasanya wangi melati atau gimana gitu kan? Udah Bob, di sini emang kayak gitu. Aromaterapi selalu berubah-berubah baunya. Udah mendingan lu tenang aja sambil lu nunggu terapis datang. Lu sampai berisik. Waduh, aromaterapi mahal kali ya? Kayak jadi orang miskin mulu, gak capek lu. Tapi enak juga jadi lo ya. Tiap minggu bisa spa, bisa relax kayak gini gitu. Iyalah, duit gue kan banyak, Bob. Walaupun kayak gini mah gak seberapa buat gue. Makanya gue bilang lu setia sama gue. Gue jamin hidup lu enak. Serius lu?
Iya, gampang pokoknya kan gue udah bilang, gue selalu royal sama semua orang, gimana sih lo? Efek bunga kecubung yang gue campurin dalam diffuser itu pasti bentar lagi mulai kerasa. Cukuplah buat bikin mereka halusinasi. Mantap, Pel. Ini pasti bakal seru habis. Sabar. Tarzan, lu standby ya. Ini si Bobby sama Rascal bentar lagi mau teler. Ya, standby ya. Oke, ya oke. Beta udah siap beraksi kasih mimpi buruk buat Ale Rascal. Gue gak sabar banget liat reaksi Bobby sama Rascal kayak gimana ntar. Tarzan on action. Kok lampunya tiba-tiba redup gini sih? Gak tahu. Kenapa semua datang kali? Atau biar kita makin rileks gitu? Ini lu juga gak sih? Apa gue doang kali ya? Malah gue tuh kayak muter-muter gitu. Atau jangan-jangan vertigo ya? Iya nih. Berat banget lagi nih kepala gue. Iya. Kalau ini kok kasur goyang-goyang gini Kal? Masih perasaan lo aja kali Bab, orang gue lebih nyaman kayak gitu. Enggak, ini beneran deh. Sumpah gak bohong gua. Bob lu niup gue ya? Bob lu ngapain sih? Ngapain gua niup lo? Ngaco lo ya? Gue udah setan ya? Ini Bob, gue coba goyang Bob. Bentar, ini kok agak aneh sih rasanya. Bob, lu tau apa Bob? Jangan pegang gue, tolong! Jangan pegang gue, tolong! Bob! Setan mau makan gue! Lihat Rascal sama Bobby udah ketakutan gitu mukanya lu lihat. Sudah deh, sekarang giliran lu. Ayo sikat-sikat. Udah teler tuh mereka. Wah, dia pegang gue! Bob, setannya makan gue! Au! Au! Ah! Tangan gua. Wah. Mau kemana nih? Saatnya kamu ikut ke gerbang alam gaib. Enggak, please jangan bawa gue. Please jangan bawa gue, please jangan bawa gue. Gue masih pengen hidup, gue masih pengen hidup, please. Gue masih hidup kan, please. Kereng. Nyawa kamu sudah dicabut, Rascal. Belum, nyawa gue masih ada, please. Gue masih hidup, please. Gue mati. Please, gue mati. Bobby! Bobby, kalau mati sih, Bob! Please, apa yang nemenin gue? Lo, jangan liatin gue, please. Kamu
akan menyusul Bobby. Gak mau, gue gak mau nyusul Bobby. Gue masih mau hidup, please. Please. Siapapun tidak akan bisa menolong kamu, Raskal. Dan selamat datang di alam gaib. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang pernah kamu sakiti. Please. Saya pergi. Semua pergi. Pergi semua. Aduh, panas juga ya. Tapi, Apa? acting lu keren. Ini prank terepik nih. Kelas. Wah, tapi ada lagi yang lebih seru. Apa tuh? Asura sama Samuel udah siap nyambut Raskal. Oh, yaudah, bawa aja kali ya. Turun bawah sudah. Selamat datang, Bobby. Raskal, Ini apa? Gue di mana sih? Masih banyak bintang sih. Wah, ini gue di mana, woi? Daniel? Oh, Daniel? Ah, mungkin. Daniel tuh udah mati, lu udah mati. Kok lu masih ada di sini? Raskal. Ini siksa kubur lu, Raskal. Akuin dosa-dosa lu sekarang. Daniel, gue gak ada dosa sama lu. Raskal, akuin sekarang, Raskal. Gue gak ngapain. Record. Oh iya. Ayo kawan. Jangan sampai kelewat tuh. Dia mau confess tuh. Gue sampai megang gue. Why? Raskal, lu apain gua? Lu setega itu. Kenapa lu setega itu, Raskal? Gue gak mau ngapain, please. Raskal. Gue pergi, gue. Dia mau ngaku tuh. Udah pencet record kan? Udah. Kamera gue udah record nih. Lu udah record kan? Udah. Gue bener-bener. Gue. Raskal. Gue. Aduh, ini anak kayak nggak bisa ngomong aja. Gemes sekali Bita. San. Raskal. Akuin sekarang, Raskal. Kok lu melayang sih? Kok ada kakinya? Lu kan iblis yang tadi. Itu si Raskal pingsan. Raskal. Bangun, Raskal. Raskal. Pingsan. Si Tarzan ini. Gagal confess dong ini. Udah. Wah. Zan, apa-apaan sih? Ngapain lu takut-takutin tuh? Pingsan tuh. Kan udah mau ngaku. Ini orang lemah aja kawan. Masa baru dikagetin bentar aja udah langsung pingsan? Hah? Aduh, tapi tadi hampir confess terus sekarang gimana dong? Ya udah kotoran mau orang keluar tuh dari sini. Diangkat ya? Ya udah angkat lah yuk. Ntar nanti Martin sama Marvin ambil bantu beta. Yuk. Aman, sini. Wih, berat banget nih Bobby Paus. Aduh.
Bobby ini kenapa dia berat sekali ya kawan? Berdosa. Apalagi Raskal nih. Kacau ya. Lu lihat nih Raskal seberat apa dia. Aduh. Woi, jadi taruh di situ. Udah taruh. Udah. Awas. Yang benar. Aduh. Set. Tangannya. Baik. Tapi ya, Ale itu masih terlalu baik sekali kawan. Masih sempat-sempatnya Ale mau taruh dorang di bawah pohon. Harusnya itu taruh di sembarang tempat aja. Kayaknya kita cabut sekarang deh. Cabut kawan. Pak Ronald, administrasi rumah sakit sudah saya selesaikan. Dan saya juga sudah ketemu dokter, beliau bilang kalau Pak Ronald bisa pulang hari ini. Makasih ya, Bram. Tolong kamu hubungin anak saya, bilang saya sudah pulang hari ini. Semalam saya sudah kirim voice note ke Raskal, Pak. Ada balasan? Belum, Pak. Tapi sudah ada tanda 2 centang biru, itu artinya sudah diterima dan didengar oleh Raskal. Raskal berarti tahu kalau aku pulang hari ini. Tapi dia sama sekali nggak ada niat buat jemput aku. Maaf ya Bram, saya jadi ngerepotin kamu. Tujuan kamu kesini kan cuma ngasih surat pembebasan Samuel. Dan yang ngurus kepulangan saya ini harusnya anak saya. Gak masalah Pak Ronald. Mari sekalian saya antar pulang, Pak. Nggak usah. Biar saya telepon supir saya, Pardi. Oke, baiklah Pak. Saya pamit pulang dulu ya Pak. Makasih ya Bram. Sama-sama Pak. Bro, lihat tuh. Mereka habis pada ngapain ya? Jangan-jangan habis pada mabuk. Kasian. Fotoin. Saatnya gajian. Alah! Kok nggak berasa udah gajian aja? Ini kayak masih banyak loh, Pak. Nggak berasa. Nih, ini kemarin udah berasa. Belum kuota, belum segala macam. Nggak berasa. Pada mau nggak nih? Mau nggak? Ya udah, ini buat kamu. Belum. Makasih. Kamu. Makasih, Pak. Dan ini buat kamu. Wih, aku gajian juga, Pak. Iya dong, kamu kan kerja di sini. Udah selayaknya dibayar. Iya sih, tapi kan biasanya ditransfer. Kok ini cash, Pak? Mau nggak? Kalau nggak mau sini ambil. Iya, mau. Seneng banget ya. Ya udah, lu pada jajan dulu Ki sana. Nanggung, Pak, belum selesai. Ron, pagi lu Ron. Lu pasti mau jajan kan? Dari kemarin kan gue lihat nggak pernah jajan lu. Gara-gara dompet lagi tipis kan? Tahu aja sih, Bapak. Tapi saya lagi sibuk, Pak. Hari ini mah online aja lah. Cek simpel. Online deh, online. Besok juga nggak punya duit lagi. Kan gajinya kecil. Kecil-kecil ini bonus. Belum dapat dari Princess. Iya nggak, Princess? Pak, kalau aku yang pergi boleh nggak? Mau ketemu Samuel ya? Boleh nggak? Boleh, karena kalian udah baikan, kamu boleh ketemu Samuel. Bentar doang kok, Pak. Aku ganti baju dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ini beneran kalian nggak mau keluar jajan gitu? Enggak, Pak. Nanggung nih, Pak. Sini aja. Ya udah nggak apa-apa, kalau gitu saya aja yang keluar ya. Mau kemana? Siapa? Kepo. Emang kepo, Pak. Jono. Ini yang benar. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Fer. Silakan masuk. Duduk dulu, Fer. Ya. Azura sama-sama udah baikan tuh. Pantes. Tadi pas berangkat Samuel tuh mukanya berseri-seri begitu ceria, senyum-senyum. Coba kemarin kayak ketekuk gitu mukanya seharian. Sama. Azura seharian tuh cemberut aja mukanya. Alhamdulillah kalau mereka udah baikan. Sebenarnya kalau ngeliat Azura sama Samuel itu mereka masih dibilang anak-anak ya, Fer.
Tapi nggak tahu kenapa setiap kali aku melihat mereka tuh kayak saling melengkapi gitu. Setiap kali aku lihat Azura bersama Samuel, dia selalu bahagia. Apa kata anak zaman sekarang tuh bucin. Oh iya bucin. Samuel juga bucin sama Azura. Ya udahlah, yang penting anak-anak kita tuh bahagia ya, Fer. Nah, setuju. Nggak ada yang membahagiakan orang tua selain lihat anaknya bahagia. Iya, betul sekali. Ya, semoga Samuel bisa menjaga Azura kalau aku nggak ada. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Fer? Ya, karena namanya umur kan nggak ada yang tahu. Apa karena kamu sakit? Kok kamu tahu aku sakit? Azura yang cerita ya? Samuel yang cerita. Tapi itu jauh sebelum aku tahu kalau Azura itu anak kamu. Ya, tapi kamu harus semangat dong. Harus yakin kalau pasti sembuh. Penyakit multiple sklerosis itu nggak akan bisa sembuh. Yang ada makin lama makin parah. Tapi kan kamu minum obatnya rutin kan? Wih, obat-obatan itu hanya untuk mengendalikan gejala, memperhambat penyakitnya aja. Nggak ada obat untuk sembuhin. Wih, kalau misalkan aku nggak ada, aku titip Azura sama kamu ya. Iya, kamu jangan mikir sejauh itu dong, Fer. Kamu harus yakin kalau kamu tuh bisa sembuh. Sampai nanti Azura menikah, terus kamu punya cucu. Kamu harus semangat, ya. Aku jadi merasa bersalah sama Samuel. Aku harus temuin Samuel dan Dewi untuk minta maaf. Pardi. Iya, Pak. Kita ke rumah Samuel. Bapak kan baru keluar dari rumah sakit, Pak. Apa nggak seharusnya kita langsung pulang biar Bapak istirahat? Kamu antar aja saya ke sana. Baik, Pak. Langit gelap